Shalom buat kita semua, apa kabar teman-teman? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semoga berkat Tuhan masih mengalir di setiap kehidupan keluarga kita. Hari ini kita masuk dalam pendidikan agama. Sebelum kita masuk ke agama, ada baiknya kita berdoa dulu. Tapi seperti biasanya kita nyanyi dengan doa, tapi untuk mempersingkat waktu, kita bersatu dalam doa hanya dengan suara musik aja. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap doa anak-anak yang meminta dan bermohon kepadanya. Satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Engkau masih menganugerahkan kami kesehatan, melimpahkan kami berkat-berkat-Mu yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan masih menjagai kami, melimpahkan kami setiap kebutuhan yang kami perlukan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan proses pembelajaran daring. Kiranya Tuhan pembelajaran yang dapat kami terima dengan baik. Anak-anak kami dapat Engkau limpahkan kesehatan pemikiran yang baik Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dan mengikuti setiap proses pembelajaran dari bidang studi apapun itu Tuhan, terutama dalam pendidikan agama. Materi hari ini hidup beriman, biarlah Tuhan yang bekerja di setiap akal pikiran anak-anak kami. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Bapa, hanya melalui Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah berdoa, kita masuk materi. Katanya judulnya hidup beriman. Hidup beriman. Kata iman terbagi atas dua pengertian dari kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, iman berasal dari bahasa Ibrani yaitu emon, artinya kesetiaan. Sedangkan di Perjanjian Baru, iman berasal dari kata bahasa Ibrani sama dengan artinya pesteu ya, artinya mempercayai, menerima segala hal yang benar, percaya kepada Allah tanpa ragu-ragu sedikit pun, bersandar kepadanya, berharap penuh kepadanya, memiliki dasar yang kuat dan teguh hanya kepada Allah saja. Sedangkan pengertian iman dalam bahasa Alkitab di Perjanjian Baru yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1 ada muncul di situ, dikatakan sama-sama membaca, iman adalah dasar, berarti dasar yang paling mendasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat hanya dengan beriman. Orang yang beriman sudah memiliki kepercayaan dalam dirinya. Jadi dapat diartikan beriman artinya ada muncul di atas, berpegang teguh pada apa yang diyakini atau yang ketetapan apa yang sudah dipercayai di hati, diyakini, dipercayai terhadap sesuatu, karena apa yang diyakini itu dapat diandalkan dan dapat dipercaya sebagai sumber kehidupan. Beriman sekarang katanya dapat dihubungkan ya, menurut pendapat seorang tokoh Netrik dan Bolat, iman tidak dapat dipisahkan dengan kata percaya. Iman selalu dihubungkan dengan kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Tentunya hanya kepada Allah. Iman menunjukkan adanya ketertarikan dua hubungan antara manusia kita dengan siapa? Dengan Allah yang tempat maha tinggi. Dasar kita sebagai manusia memiliki kepercayaan bahwa kita hidup bukan karena kita sayang. Kita hidup karena Allah menganugerahi kehidupan kepada kita. Dengan demikian, anak-anak Tuhan harus dapat meyakini dalam dirinya bahwa yang bekerja adalah Allah, adalah Tuhan yang terus memberi kehidupan di setiap kehidupan anak-anak. Allah adalah sumber kehidupan yang menjadi landasan hidup setiap anak-anak Kristen. Itu harus diyakini. Dari penjelasan di atas dapat kita mengerti bahwa iman itu teman tidak muncul sendiri. Bibit iman sudah ada dalam setiap manusia. Kenapa? Ketika kita lahir, siapa yang memberitahu kita bahwa kita adalah agama Kristen? Ya, keimanan di Indonesia ada 6. Ada 6 keimanan dan kamu tahu itu, sebutkan satu-satu. Ibu gak usah sebutkan, tapi kita sudah tahu itu ada 6 keyakinan, 6 iman.
6 keimanan. Nah, bibit iman itu sudah ada, kita ketahui dari kedua orang tua kita. Orang tua kita ngajarin kita bagaimana cara berdoa, bagaimana cara beribadah yang benar kepada Tuhan. Sekarang kamunya, bibit imannya, remaja Kristennya, hidup beriman, judulnya hidup beriman. Hidup beriman berarti sekarang iman itu bibitnya ada. Nah, kita lihat Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kamu dengar, kamu baca, kamu dengar, kamu baca, kamu selidiki. Jadi remaja Kristen memiliki tiga akar, tiga bibit yang harus kamu tumbuhkan supaya iman itu dapat bertumbuh katanya. Kubuka Alkitab lalu kubaca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah. Bagaimana caranya berbuah imannya? Yuk sekarang Alkitab yang di rumah ada dibaca enggak? Ada dibuka enggak? Dibaca, digali apa isinya, apa ingin disampaikan Tuhan di dalamnya, apa yang perintah Tuhan yang disampaikan dan ingin diucapkan kepadamu. Kamu harus selami. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Di Google banyak sekali firman-firman Tuhan, walaupun kamu tidak masuk dalam gereja sekarang, tapi firman Tuhan itu banyak yang ingin kamu dengarkan di situ. Nah, itu kamu diajar untuk mau mendengarkan supaya apa? Supaya bibit imanmu muncul. Kamu remaja Kristen yang harus menjadi kebanggaan. Bukan berarti di luar sana, itu agama apa sih? Coba lihat, dia makan begitu aja. Dia makan sebungkus nasi, malu berdoa. Itu bukan remaja Kristen, itu bukan orang yang beriman. Jadi 3 hal penting tentang iman. Pertama adalah iman itu anugerah dari Allah. Bibit iman sudah ada. Bagaimana sekarang iman itu dalam hati kamu itu dapat bertumbuh. Kedua, kata iman itu bersifat dinamis, aktif, yang selalu mengingatkan kamu tanpa kamu sadari. Kamu diingatkan untuk terus berdoa, untuk terus beribadah, untuk terus mengucap syukur, untuk terus mengingat bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Yang ketiga, katanya iman tidak pernah berhenti. Kehidupan itu terus berlanjut. Sekarang bagaimana imanmu mempercaya bahwa Tuhan itu ada? Ini masa pandemik, Tuhan itu ada nggak di sekarang ini? Ini masa-masa sulit. Sekarang kamu meyakini nggak bahwa Tuhan bekerja di masa kesulit saat ini? Sekarang Tuhan mau ketika kamu manusia berakal, bagaimana kita berakal, beriman, menggunakan pikiran, menjaga diri supaya kamu terhindar dari COVID ini. Bagaimana supaya kamu bagaimana supaya kamu cepat menangkap proses belajar di kelas walaupun secara daring. Ya, sekarang katanya remaja beriman. Nah, orang beriman adalah orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Percayakan berarti meyakinkan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Apapun yang terjadi biarlah Allah yang memberkati. Ya, dalam hal pekerjaan itu atau sesuatu yang kamu percaya itu adalah hal yang positif. Jangan pikirkan, aku tahu Tuhan itu ada, aku percaya. Tapi kamu melompat dari lantai 4 ke lantai 1. Itu orang yang tidak punya pikiran dan tidak beriman, tidak menggunakan. Kenapa Allah menciptakan manusia punya akal, pikiran digunakan? Kita baca Alkitab bukan seperti baca buku. Kita harus selami, pelan-pelan bacanya, mengerti pelan-pelan sehingga dapat dipahami. Ini ada belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada banyak tokoh Alkitab, tapi tokoh yang paling banyak diceritakan sebagai bapak orang beriman adalah Abraham. Abraham di masa ketuanya, dia memiliki anak Ishak. Ishak Tuhan berikan di masa tuanya, tapi Tuhan meminta kembali ketika Ishak sudah mulai semakin besar. Tuhan minta sebagai korban bakaran. Apa Abraham yang lakukan? Abraham memberikannya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Diberikannya sebagai korban persembahan, diberikannya sebagai korban untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati setiap anak-anak. Sama halnya seperti tokoh Nuh. Nuh membuat kapal di tengah-tengah daratan yang luas. Ya, tidak ada air sedikit pun di situ, tapi dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia percaya. Yakobus 2 ayat 17b.
Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau sudah imanmu ada, tapi nggak ada perbuatannya, nggak percaya, Tuhan tegur kamu. Ya, Tuhan ingatkan manusia, yuk kamu berdoa. Kenapa ada rasa takut ketika kamu mencuri? Itu iman yang bekerja. Bagaimana sekarang kamu untuk mempercayai bahwa Tuhan itu bekerja? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, katanya. Untuk itu, kamu harus menjadi remaja beriman yang aktif. Kamu harus menjadi remaja beriman yang dinamis, yang aktif, dinamis, sama yang terus bekerja mencari tahu. Orat et labora, bekerja sambil berdoa, bukan berdoa saja, bukan bekerja saja, tapi apa? Seimbang. Harus bekerja dilapisi dengan doa. Doa dulu baru bekerja. Belajar juga seperti itu. Minta Tuhan menganugerahkan kepada kamu mengerti proses belajar yang sedang kamu lakukan. Oke teman, hari ini proses belajar sampai di situ. Ada tokoh-tokoh Alkitab lagi yang banyak, Ayub, perempuan Kanaan, seorang perwira, banyak tokoh-tokoh Alkitab hidup orang beriman ya. Sekarang katanya bagaimana cara kamu memelihara iman? Tadi ada Roma 10 ayat 17 dengan cara membaca, mempelajari isi Alkitab. Jangan Alkitabmu berdebu di atas lemari, jangan Alkitabmu berdebu di dalam lemari bukumu. Dibaca teman, coba baca dulu. Ada apa tadi? Ada tertulis di Ibrani 11 ayat 1, kamu baca. Kitab Ibrani itu perjanjian lama, perjanjian baru. Roma 10 ayat 17, perjanjian baru apa perjanjian lama, kitab Romanya. Dibaca. Sekarang ciri-ciri orang yang melihara iman itu ada 6. Bijaksana dalam memposisikan diri, tetap menghormati norma sosial masyarakat, menerima keterbatasanmu sebagai manusia, itulah orang beriman. Jangan kamu pikir, saya lemah, tapi kenapa Tuhan bilang saya orang beriman? Tidak. Ciri-ciri remaja beriman adalah menerima keterbatasannya sebagai manusia yang tidak sempurna. Keempat, kata terus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara beribadah. Tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya, walaupun pandemik saat ini, tapi tetap setia pada Tuhan, beribadah terus dan terus. Menerima baik buruknya peristiwa yang kamu hadapi. Itulah remaja yang beriman. Jika ada yang kurang tepat atau ada yang kurang dipahami, kamu boleh japri ibu, menanyakan, mungkin bu, aku orang yang beriman, seberapa besar bu imanku, Tuhan tolong bantu lagi anak-anaknya. Imanmu tidak dilihat dari seberapa besar dan kecilnya iman yang kau punya. Ketika kamu keluar, bu aku takut apakah itu orang beriman atau saya tidak beriman. Teman, kamu harus selidiki lagi apakah itu orang beriman. Jangan pula jam 12 malam kamu keluar hanya menunjukkan bahwa kamu itu orang beriman. Tidak. Banyak hal-hal yang kita takutkan. Orang takut belum tentu orang yang tidak beriman. Dia takut keluar karena apa? Perampokan ada, menjaga keselamatan diri, menjaga banyak yang perlu dijaga. Bukan seperti itu artinya. Tapi orang beriman adalah orang yang berpikir positif dan mempercayakan hidupnya. Tadi iman tanpa perbuatan, mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah. Bekerja dan belajarlah dengan baik, memahami. Ya, sampai di sini pelajarannya. Semoga kamu dapat mengerti dan dapat memahami. Shalom teman-teman. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita bersatu dalam doa. Ibu percaya kamu juga turut berdoa bersama ibu. Bapak yang baik, Bapak yang bertahan dalam kerajaan surga, selesailah proses belajar hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu beriman kepadamu dan mempercayai setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Anak-anak kami masih lemah dalam pemikiran Tuhan mengenai kepercayaannya, tapi kami percaya Tuhan terus bekerja melalui urapan Roh Kudus-Mu, meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang salah satu, Allah yang menjadi satu-satunya kebanggaan kepercayaan kami. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Tuhan, ampuni setiap dosa yang kami perbuat supaya tidak terhalang berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima dan sempurnakannya Tuhan. Doa kami ini hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan mengucap syukur.